Bareng bersama IndiHome. Budidaya tanaman hias masih menjadi peluang usaha yang cukup menggiurkan. Karena semakin banyaknya orang yang memilih tanaman hias sebagai interior maupun eksterior rumahnya. Selain karena keindahannya, tanaman hias juga diyakini bisa meminimalisir stres dan bermanfaat bagi kesehatan. Hijaunya dedaunan yang tumbuh di dalam rumah tampaknya menjadikan penghuninya tenang dan bahagia. Pemirsa Ruang Berkebun, berbicara tentang tanaman hias pastinya tidak luput dari teknik yang bernama bonsai. Ya, selama 30 menit ke depan kita akan mengulasnya. Tentu saja di program kesayangan kita, Ruang Berkebun. Hai, saya Adi Dekas. Saya berada di kebunnya Pak Koko Santoso. Kali ini kita coba akan memperkenalkan bonsai kepada masyarakat. Bonsai itu adalah miniatur dari pohon yang ada di alam, pohon yang besar yang ditaruh di dalam pot. Jadi kalau sejarah bonsai itu awalnya yang kita ketahui itu dari Cina. Kemudian Jepang juga mengikuti, dan kebanyakan di Indonesia kita mengikuti Japanese style. Jadi yang dikawat. Kalau yang di Cina itu cut and grow, jadi nggak dikawatin. Kalau ini kita bentuk dengan kawat agar lebih cepat untuk terlihat indah. Di Yogyakarta sendiri kita memiliki komunitas yang disebut dengan PPBY, yaitu Persatuan Penggemar Bonsai Yogyakarta. PPBY ini menaungi lebih daripada 11 komunitas ataupun perorangan yang ada di Yogyakarta ini. Anggotanya ya kurang lebih ratusan anggota yang tersebar di seluruh provinsi Yogyakarta. Nah, kalau di kebun Pak Koko ini kita lihat, ini kebanyakan koleksinya sancang. Karena ini ya memang setiap orang memiliki passion dan pengetahuan sendiri-sendiri tentang bonsai. Jadi nanti kalau teman-teman semua ingin tertarik untuk bertani atau memelihara bonsai, itu nanti sebaiknya mengetahui dulu karakter pohon itu masing-masing, karena setiap pohon memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kalau di tempat Pak Koko ini kebanyakan sancang, karena Pak Koko memang sangat memahami hanya. Jadi dari segi botani juga kita harus sedikit mengetahui. Di dalam pot atau kontainer. Kita batasi, tapi pupuk itu maksimal. Pupuk maksimal. Bahkan kalau misalnya bonsai yang masih belum jadi, itu kita harus lakukan perawatan yang sangat intensif sekali. Jadi pupuk di media kita perhatikan, kemudian nanti pupuk daun kita perhatikan, kemudian untuk perangsang tumbuh kita perhatikan. Jadi cut and grow. Jadi begitu kita potong, kita harus suburkan kembali. Kemudian kita potong lagi, kita press lagi, sehingga nanti pohon itu semakin lama semakin kelihatan karakter tuanya. Jadi anggapan selama ini bahwa penyiksaan terhadap pohon untuk dijadikan bonsai itu sangatlah tidak relevan.
pohon yang bisa dibonsai umumnya berupa pohon berkayu, misalnya pohon beringin atau pohon buah-buahan. Bonsai yang baik dapat diletakkan di luar pekarangan sepanjang tahun. Efek artistiknya dapat dilihat dari keseimbangan dalam ukuran batang daun, ranting bunga, atau buah dan pot yang digunakan secara bersamaan. Keunikan dari bonsai ini adalah tanaman tumbuh dan menjadi tua, namun tidak berkembang tinggi. Walaupun hampir semua jenis tanaman bisa digunakan untuk bonsai, namun pohon yang dipilih sebaiknya memiliki ciri-ciri seperti berdaun lebat, tidak gampang gugur, tahan di cuaca panas, serta berumur panjang. Karena bonsai ditanam di dalam pot yang tipis, jadi media tanamnya juga terbatas. Hal ini menyebabkan bonsai hanya memiliki persediaan nutrisi tanaman yang terbatas dan sangat sensitif terhadap air siraman atau hujan. Media tanam yang baik juga harus mengandung nutrisi dan bahan mineral yang cukup, agar tanaman dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Selamat siang kepada pemirsa. Saya Koko Santoso yang tinggal di Jogja, di Piungan ininya tepatnya. Dan kebetulan saya mendapat amanah dari teman-teman penggemar bonsai di Jogja sebagai ketua organisasi yang bernama Perkumpulan Penggemar Bonsai Yogyakarta. Dan dalam kesempatan ini saya mungkin sharing, berbagi pengalaman sehingga pemirsa ya lebih paham lebih jauh permasalahan bonsai dalam hal perawatan rutin bonsai yang dalam hal ini sudah dalam tahapan setengah matang, sehingga jadi saya bilang setengah matang itu tahapan bonsai awal itu gerak dasar pembentukan cabang-cabang itu tahapan awal, tahapan kedua perantingan. Dan ini udah jadi tajuk-tajuk yang kita koreksi selalu untuk mendapatkan suatu visual yang memenuhi syarat ya komposisi, dimensi, balancing dan sebagainya. Dan kebetulan pohon ini sudah bahasanya di bonsai itu di loss ya, jadi tidak di training kurang lebih setahun lebih ya. Sehingga sekarang waktunya kita training lagi. Jadi ini kan udah nggak ada kawat, udah bebas kawat. Jadi ini kita pruning itu maksudnya dihabisin daunnya semua. Lalu arah-arah cabangnya nggak benar, kita kawatin sehingga membentuk suatu komposisi yang bagus menurut kriteria bonsai yang benar dulu. Jadi awal kita habisin semua daun-daunnya, jadi bisa dicabutin. Ya kita lihat jenis pohonnya, tapi idealnya ya pakai gunting ya, pakai gunting kita guntingin daun-daunnya sampai habis. Dan saya biasanya training itu
koreksinya dari awal, dari yang paling bawah gitu. Dan nanti baru bertahap ke atas. Cabang yang pasti kita buang, kita kerjain dulu. Karena selama di Glasgow kadang-kadang ada cabang air yang nanti yang arahnya nggak bener, yang nggak kepake itu. Ini ketahapan pada saat nggak ada kawat. Nanti setelah ini saya kawat, lalu kan daun habis. Kita lihat perkembangan pohon itu. Kalau tumbuhnya nggak bagus, berarti hara di pot ini sudah habis. Waktunya kita ganti. Nah, tahapan itu nanti setelah kita ganti, sekalian kita angkat. Yang paling aman itu dari ketinggian pohon ini. Pada saat ini kita angkat kan, ini pohon kan akarnya udah jadi satu gumpalan, kayak cetakan gitu. Itu kita gergaji sepertiga dari ketinggian. Nah, tetap pot ini yang kita pakai. Kita isi media baru yang sepertiga itu, kita kembaliin. Nanti dia sehat lagi. Dan ya dengan, kalau saya sih media seperti itu, setelah saya kasih bawahnya, saya kasih dekastar namanya pupuknya. Pupuk slow release ya, jadi bentuknya butiran-butiran gitu. Kalau pada saat pohon itu membutuhkan hara, dia pecah sendiri, cairannya keluar sendiri. Jadi nggak sampai panas, nggak sampai merusak pohon karena dia bekerjanya lambat, aman jadi. Medianya sendiri, komposisinya pasir malang 1, terus saya biasa pakai sekam sebagai ya humusnya ya, nanti bisa macam-macam dari daun-daunan sampah atau dari biasanya ada juga dari daun bambu, tapi saya bisa arang sekam. Sebenarnya yang bagus lagi itu fermentasi kelenteng randu, kebetulan saya habis ya. Nah, seperti itu. Lalu kotoran binatangnya, dalam hal ini kotoran kambing yang sudah hancur, itu satu bagian juga. Tapi itu bukan rumusan pakem ya. Karena kita lihat beberapa pohon, ada yang dia butuh kelembapan tinggi sehingga pasir malangnya untuk keporosan air itu lebih cepat, sehingga mengurangi busuk akar. Jadi pada saat kita siram, dia harus dalam beberapa saat poros turun airnya. Kalau saya menggenang berarti lubang pengeluarannya udah tertutup akar, ya itu tadi ya, waktunya diganti media cicak. Seperti itu. Jadi tahapan perawatan pohon yang udah tahap yang lebih lanjut dari awal kita bikin komposisi percabangan, perantingan, ini kan udah tajuk-tajuk untuk ya kubah-kubah daunnya nanti bikin kayak awan-awan gitu yang bertumpuk-tumpuk itu. Nah, jadi ini kita pruning yang pohon ini, habis daunnya kita kawatin, kita lepas lagi, tahap selanjutnya lagi kita habisin lagi, kita lepas kawatnya, jadi seperti ini lagi. Yang arah yang nggak bener kita rapiin supaya komposisi dan dimensi ya kriteria bonsai yang bener itu terpenuhi gitu. Yang namanya bonsai itu seni hidup ya. Jadi karena dia seni hidup, kita berkarya selama pohon itu masih hidup, ya kita berkarya terus. Nah, dalam hal ini berkarya, lihat jenis pohon, tiap pohon karakternya sendiri. Ada pohon yang kita lepas dalam hal ini mungkin setahun dia nggak berubah bentuk. Ada yang pertumbuhannya cepat dia berubah bentuk. Terutama yang berubah bentuk itu begini. Ada cabang baru, karena cabang baru itu istilahnya daunnya cabangnya muda, terus dia membesar sehingga hara lari ke situ semua, sehingga ranting-ranting cabang bawahnya bisa mati. Itu harus kita buang koreksinya seperti itu. Nah, kalau pohon yang cepat pertumbuhannya kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan udah yang seperti itu udah kita koreksi. Lihat karakter pohon, jenis pohon. Kebetulan ini setahun ya ada 1-2 tapi nggak terlalu besar yang naik ke atas, yang di tengah apa. Seperti itu. Tiap pohon karakternya beda sehingga sangat banyak yang bisa kita bicarain dan kita pelajari. Jadi kalau kita punya pohon yang ada bentuknya, paling nggak kita belajar komposisi dimensi seni itu dari pohon yang sudah ada itu. Kalau semuanya bakalan,
kita lagi semangat-semangatnya, mana yang kita potong bingung kan. Nungguin kok lama banget ini nggak punya pohon kan gitu. Seperti itu ya. Bonsai memang sudah lama terkenal. Namun jangan salah, hingga tahun 2020 ini, budidaya tanaman bonsai selalu menjanjikan. Pecinta tanaman kerdil satu ini saban hari selalu meningkat. Komoditas yang memiliki keindahan dari bentuk daun, dahan, batang, hingga akar pohonnya pun kian diburu peminatnya. Bahkan sampai mancanegara. Harga bonsai berkisar 50.000 sampai 300 juta rupiah per pohon, tergantung dari tingkat kreativitas dan seni yang ditampilkan. Kendati harganya fantastis, tapi pasaran bonsai tetap selalu ada dan selalu laku terjual. Apalagi didukung dengan kecanggihan teknologi penjualan online seperti saat ini. Kalau kita bicara perawatan selain pupuk ya pupuk ya biasa ya pupuk daun ya, itu masalah penyakit, biasanya bonsai itu jamur ya yang banyak. Dan kalau hama kutu sama kupu ulat ya, atau kalau di rumah nggak ini ya, tapi kalau di lahan gitu ada lagi belalang ya kan, seperti itu. Ya sebenarnya yang namanya insektisida di pasaran kan banyak. Dan saya anjurkan, kita nggak perlu fanatik satu merek, karena kita bisa berganti-ganti, karena supaya nggak imun ya. Dan itu dilakukan, anjuran saya itu gini, kita lebih baik sering, tapi konsentrasinya tipis. Daripada nanti konsentrasinya tebal, kadang-kadang merusak pohon kadang-kadang. Jadi lebih baik tipis tapi berulang. Kalau saya sih biasa ya 2 minggu lah. 2 minggu bergantian dengan pupuk daunnya. Seperti itu. Nah untuk ngawat, itu kan tiap pohon juga itu lagi kembali. Karakternya berbeda-beda. Ya kita lihat kelenturan cabang, ranting itu seberapa, kita sesuaikan dengan kawatnya. Biasanya pegangan dasar itu antara diameter yang bakal kita kawat dengan kawatnya sepertiganya besarannya. Tapi dengan beberapa pengalaman, ada yang lentur dengan kawat yang lebih kecil bisa cukup, ada yang lebih keras yang harus kawatnya memang setengah dari diameternya. Jadi nggak ada patokan bakunya. Ini mulai saya kawatin. Ini kan karena berat daun turun, jadi kita angkat nanti kita angkat lagi, naik lagi. Kawat ini jadi ya mungkin di komunitas atau ini di pasaran, di toko-toko nggak ada yang jual. Jadi
ada yang jual mungkin ya udah ini sekarang kita udah media online ini ya online. Kalau toko pun toko beberapa dan ini pusatnya ya kita biasa pakai yang dari Malang atau yang ada yang dari Jakarta yang kawat hitam. Jadi ada dua macam, putih sama hitam. Dan ini aluminium. Jadi kawat bonsai itu kita beginiin dia nggak kembali. Kalau kawat biasa kan keras terus balik ya kan. Jadi ini kawat memang khusus untuk bonsai. Dan itu karena seperti itu, jadi kalau ada orang ngawatin pakai kawat selain kawat bonsai, ya ini maaf, nggak dianjurkan dan itu memang merusak. Apalagi kawat baja untuk bangunan atau kawat jemuran, nggak bisa, nggak bisa. Karena pertama dia keras ya, kawat segini mesti keras. Pada saat keras kita paksa di pohon, kulitnya terkelupas nanti. Iya. Jadi kawatnya memang khusus. Dan makanya kalau kita berkomunitas ya mungkin ya ini kita bicara orang yang masih anggap bahwa bonsai itu mahal. Karena memang yang buat mahal itu segala kelengkapannya. Ini kawat 100.000 1 kilo. Jadi kalau kita berkomunitas untuk pohon yang masih dasar-dasar apa segala itu, ya kita pakai kawat yang berpengalaman gitu ya. Jadi yang bekas yang kita lepas itu kan dengan berkomunitas nggak kepake, bisa dilanjutin. Jadi untuk ngurangin cost ya. Jadi sebesar ini pun ini nomor 3 mungkin. Jadi kawat tuh di pasaran ada mulai nomor 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6. Jadi diameternya ada 9 ukuran yang nggak salah. Jadi tujuannya kawat itu, ini misalnya seperti ini, dengan adanya kawat bisa kita arahin menjadi lurus. Ini arahnya kemana menjadi lurus, ini menjadi lurus. Jadi tujuannya untuk mengarahkan cabang yang arahnya udah nggak benar, sehingga tidak menutup ruang dalamnya. Jadi dari titik tumbuh yang besar menjadi satu kejadian, jadi satu kesatuan yang nantinya ini ngelompok sendiri bertajuk-tajuk. Yang ini kelompok sendiri jadi nanti beriringan dengan komposisinya. Yang kedalamannya ini kosong semua, jadi rangka itu kelihatan. Dalam tahapan ini yang kita kerjain kan kita habisin daunnya terus kita kawatin. Sesudah itu pohon kita biarin tumbuh lagi kan, keluar daunnya lagi. Itu ya kira-kira saya sih biasanya kalau pohon relatif kecil sih 3 bulan ya, ini makanya sampai setahun karena pohonnya relatif besar. Sesudah itu tahapan selanjutnya, jadi sesudah ini 3 bulan atau 1 tahun kemudian kita habisin daunnya lagi, kawat itu kita lepas semua. Pada saat kawat kita lepas semua, kita biarin lagi tumbuh lagi, sehingga jadinya seperti ini tahapannya. Nanti kalau sudah ini seimbang semua, udah tajuk, udah dari besar mengecilnya udah ideal semua, pada saat kita finishing bikin tajuk-tajuk, itu udah lepas kawat. Jadi kita tinggal press-press saja sehingga membentuk gumpalan-gumpalan itu. Itu timingnya kita tunggu. Sudah memenuhi syarat komposisinya benar, dimensinya benar. Jadi udah imbang istilahnya. Ya imbang itu kan semuanya tergantung dari sense of art kita. Setiap manusia beda ini ya, sudut pandangnya. Jadi seperti itu.
Kalau ini sudah seperti itu, mungkin contohnya kayak saya ada pohon serut itu, tinggal kita pruning, mana yang nggak kepake kita potong, udah lepas, udah nggak pakai kawat lagi. Karena sudah ranting kecil-kecil, dengan adanya matahari, dia mencari arah matahari, otomatis nata sendiri. Ya, karena udah ranting kecil yang tajuk itu yang dibilang. Yang jadi ranting anak ranting udah tinggal daun-daun aja. Cuma yang ke bawah yang kita buangin, koreksinya seperti itu. Lalu untuk media tadi, karena untuk gulma, ya selain kita cabutin ada cara lain, yaitu kita siram pasir malang, ya dengan ketebalan setengah senti sampai 1 senti, dia menghambat gulma, karena pasir malang kering panas, misalnya ada gulma pun kita cabutnya lebih gampang gitu. Bisa dibilang bisnis pohon bonsai menjadi bisnis tanaman hias yang paling menguntungkan. Harganya yang mahal dan pelanggannya yang merupakan orang-orang dari kalangan ekonomi menengah ke atas tentunya menjadi nilai plus. Bagi teman-teman yang istilahnya tertarik untuk melihat teknik cara pembuatan bonsai, nanti bisa menghubungi perkumpulan penggemar bonsai Yogyakarta. Nanti silakan di browsing aja, di media-media sosial sudah ada, di internet juga udah ada, kemudian di Facebook juga sudah ada. Nanti silakan untuk menghubungi kami siap memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke, pemirsa, pada season terakhir ini saya ada mungkin saran untuk yang kebetulan dengan adanya tayangan ini ada atensi kepingin bermain bonsai. Ada satu tip dari saya, bonsai ini satu hobi yang bisa nemanin kita seumur hidup, karena usia pohon lebih tua dari kita. Jadi karena itu masanya sangat panjang, bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Dan untuk yang awal suka, kita nggak usah bahasa Jogjanya kemerungsung, kita ikutin aja dengan karena kalau kita terlalu kemerungsung, yang namanya bonsai ini di atas langit ada langit ya. Jadi bahasa kasarnya jilat-jilat punya sendiri, yang penting intens, kita rawat, kita training dengan benar. Kalau memang butuh informasi lebih lanjut bisa hubungin kita, akan kita bantu semampu kita ya. Jadi saya harap dengan tayangan ini di Jogja bonsai bisa berkembang. Pemirsa Ruang Berkebun, sebagaimana yang kita tahu bahwa potensi budidaya bonsai sangat besar, jadi semoga ulasan tadi bisa menambah wawasan kita semua untuk tetap berkreasi dalam ruang berkebun. Sampai jumpa di episode selanjutnya.